untuk mengetahui hubungan antara luas permukaan dengan kapasitasi kondensator. Selamat pagi. Kali ini kita akan melakukan percobaan kapasitor plat paralel. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui hubungan antara luas permukaan dengan kapasitasi kondensator. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jarak antar plat dengan kapasitasi kondensator. Yang ketiga, mengetahui pengaruh bahan dielektrik pada kapasitasi kondensator, mengetahui pengaruh bahan dielektrik yang dimasukkan secara parsial kepada kapasitasi kondensator, mengetahui pengaruh variasi jarak antar plat pada kapasitasi kondensator yang disisipi bahan dielektrik, mengetahui karakteristik kapasitasi kondensator yang disisipi bahan dielektrik yang berbeda. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada kondensator plat paralel yang terdiri dari plat tetap atau fixed plate dan plat yang dapat digerakkan atau movable plate. Spesifikasi dari kondensator plat paralel adalah luasnya yaitu 0,0625 meter kuadrat dan jarak antar plat 3 sampai dengan 15 mm yang terdiri atas 5 jarak dengan 3 mm per jarak. Terdapat 3 bahan dielektrik yaitu gelas, karton, dan vinil klorida. Ada juga kapasitansimeter dan voltmeter DC. Setelah rangkaian disusun sesuai dengan yang ada di modul, selanjutnya adalah percobaan pertama untuk mengambil data hubungan luas penampang dengan kapasitansi. Dengan memasukkan plat movable pada alur pertama yang berjarak 3 mm, tetapi tidak penuh. Kemudian mengukur kapasitansi yang sudah ada di kapasitansimeter. Lalu mengubah kedalaman plat movable
Selanjutnya adalah mengukur hubungan jarak antara plat dan kapasitansi. Pertama, memasukkan plat movable pada alur pertama 3 mm secara penuh. Kemudian mengukur kapasitansi yang tertera di kapasitansi meter. Mengulangi memindahkan movable plate ke alur 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, pengaruh bahan dielektrik pada kapasitansi. Pertama, mengukur kapasitansi kondensator pada keadaan vakum atau tidak disisipkan bahan dielektrik. Kemudian disisipkan bahan dielektrik vinil klorida dan mengukur kapasitansi kondensatornya. Selanjutnya, menyisipkan bahan dielektrik gelas. Silakan mengukur kapasitansi kondensatornya. Dan yang terakhir adalah bahan dielektrik karton. Silakan mengukur kapasitansi kondensatornya. Selanjutnya adalah percobaan keempat untuk mengetahui pengaruh bahan dielektrik yang dimasukkan parsial pada kapasitansi. Pertama, mengukur kapasitansi kondensator pada plat movable yang dimasukkan di alur pertama secara penuh. Kemudian menyisipkan bahan dielektrik. Pertama kita mengukur panjang dari bahan dielektrik, yaitu 26 cm.
Kemudian menyisipkannya ke plat. Lalu mengukur kedalamannya. Untuk mengukur kedalamannya, kita bisa melakukan penjumlahan biasa. Karena tadi panjang dari bahan dielektriknya 26 cm. Dan jika dari movable plate ini ke ujung plat itu 14,5, maka kedalaman dari bahan dielektrik ini adalah 26 dikurangi 14,5. Dan begitu selanjutnya untuk kedalaman yang bervariasi. Selanjutnya adalah bahan kedua, yaitu vinyl klorida. Dan bahan ketiga yaitu gelas. Selanjutnya adalah percobaan kelima untuk mengetahui variasi jarak antar plat pada kapasitansi kondensator yang disisipi bahan dielektrik. Pertama, mengukur kapasitansi kondensator plat movable pada alur pertama secara penuh. Kemudian disisipi bahan dielektrik gelas. Kemudian mengukur kapasitansinya pada alur pertama. Kemudian memindahkan movable plate ke alur kedua. Dan disisipi kelas. Lalu mengukur kapasitansinya. Memindahkan ke alur ketiga. Dan menyisipi bahan dielektrik gelas. Kemudian menghitung kapasitansinya. Lalu memindahkan ke alur keempat. Dan menyisipi bahan dielektrik gelas. Kemudian menghitung kapasitansinya. Lalu memindahkan ke alur kelima. Dan disisipi bahan dielektrik gelas. Lalu menghitung kapasitansinya.
Selanjutnya, mengganti bahan dielektrik glass dengan vinil klorida. Ini pada alur pertama. Kemudian menghitung kapasitansinya. Pada alur kedua, disisipi vinil klorida lagi dan kemudian menghitung kapasitansinya. Kemudian alur ketiga, dan menghitung kapasitansinya. Selanjutnya, memindahkan ke alur keempat, lalu menghitung kapasitansinya. Lalu memindahkan ke alur kelima. Kemudian menghitung kapasitansinya. Selanjutnya, mengganti bahan dielektrik vinil klorida dengan karton. Lalu menghitung kapasitansinya pada alur pertama. Kemudian memindahkan pada alur kedua. Dan menghitung kapasitansinya. Kemudian memindahkan pada alur ketiga. Dan menghitung kapasitansinya. Memindahkan pada alur keempat. Kemudian menghitung kapasitansi. Dan yang terakhir, memindahkan pada alur kelima. Kemudian menghitung kapasitansi. Dan yang terakhir adalah percobaan ke-6 untuk mengetahui karakteristik kapasitansi kondensator yang disisipi dua bahan dielektrik berbeda. Pertama, memasukkan movable plate ke alur kedua dan mengukur kapasitansinya. Kemudian, menyisipkan dua bahan dielektrik yaitu glass dan vinil klorida ke dalam plat. Kemudian menghitung kapasitansinya. Mengganti bahan dielektrik dengan glass dan karton. Lalu menghitung kapasitansinya. Selanjutnya, mengganti bahan dielektrik dengan vinil klorida dan karton. Kemudian menghitung kapasitansinya. Demikian praktikum pada kali ini. Silakan mengambil data sesuai dengan yang diamankan. Sekian dan terima kasih.